warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas 1 filsafat ilmu, hari ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Perkenalkan, nama saya Mariani, NIM 856109372, Prodi Pendidikan Guru PAUD. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan yang lebih ringkas dan analitis tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Baiklah, kita kaji dulu satu persatu. Tapi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk ontologi itu apa ya? Apa yang bisa dikaji di dalam ontologi? Ontologi itu menentukan objek dan batas kajian ilmu, yaitu apa yang dianggap sebagai realitas yang layak dipelajari. Tanpa ontologi ini sendiri, ilmu tidak memiliki fokus yang jelas. Misalnya di dalam pendidikan anak usia dini, yang dikaji adalah perkembangan anak usia dini tersebut sebagai realitas utama. Akan membahas tentang epistemologi, bagaimana memperoleh pengetahuan. Epistemologi menjelaskan cara memperoleh pengetahuan yang benar, termasuk metode, teknik, dan proses pengujian yang kebenaran. Proses pengujian kebenaran ini memastikan bahwa ilmu tidak sekedar pendapat, tetapi hasil dari prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya observasi, eksperimen, dan penelitian tindakan kelas. Contoh kejadian dari epistemologi di pendidikan anak usia dini. Guru melakukan observasi langsung saat anak bermain, mencatat perilaku anak, lalu berdiskusi dengan guru yang lain menggunakan catatan anekdot. Dapat kita analisis di sini. Guru menggunakan metode ilmiah sederhana seperti pengamatan, pencatatan, dan refleksi untuk memahami masalah. Dari sini guru mengetahui penyebab anak belum mau berbagi, misalnya karena belum memahami konsep bergiliran. Selanjutnya kita akan membahas tentang aksiologi. Aksiologi, untuk apa ilmu digunakan? Aksiologi itu mengatur nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Ilmu tidak bersifat netral sepenuhnya, tetapi harus digunakan secara bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, ilmu digunakan untuk kesejahteraan perkembangan optimal anak, bukan sekedar kepentingan tertentu. Baiklah, kita akan cari contoh kejadian. Guru merancang kegiatan bermain kelompok seperti permainan bergiliran atau berbagi alat, serta memberi contoh dan penguatan yang positif. Dapat analisis di sini, ilmu yang diperoleh digunakan untuk membentuk sosial yang baik pada anak. Ada nilai yang diterapkan, yaitu kerjasama, empati, dan toleransi. Sekarang kita akan mencari bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu mempunyai keterkaitan. Kenapa mereka terhubung satu sama lain? Mereka ini tidak bisa dipisahkan. Seperti ontologi. Ontologi ini menentukan apa yang dipelajari. Dan epistemologi itu menentukan bagaimana memperoleh pengetahuan atau bagaimana kita cara mempelajarinya. Aksiologi ini menentukan untuk apa hasilnya digunakan. Jadi secara analitis ketiganya membentuk satu sistem. Tanpa ontologi, ilmu tidak punya objek. Tanpa epistemologi, ilmu tidak punya metode yang sah. Dan tanpa aksiologi, ilmu kehilangan arah dan nilai.
Jadi ketiganya menjadi landasan utama filsafat ilmu yang memastikan ilmu itu jelas objeknya, benar cara memperolehnya, dan bermanfaat penggunaannya. Mari kita lihat bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu menjadi satu rangkaian di sekolah. Guru, yang pertama, guru menentukan masalah. Anak belum bisa berbagi, itu ontologi. Guru mengamati dan mencari penyebab. Yang kedua, itu epistemologi. Dan yang ketiga, guru mengambil tindakan untuk memperbaiki, dan itu adalah aksiologi. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa ontologi, epistemologi, aksiologi ini ketiganya terlihat dalam praktek sehari-hari di sekolah. Guru tidak hanya melihat masalah, tetapi juga mencari tahu secara tepat dan menggunakannya untuk kebaikan perkembangan anak. Sekian dulu teman-teman presentasi saya hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pelajaran-pelajaran bermanfaat di Universitas Terbuka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.